Skema Katolik. Fitnah terhadap Yesus beragama Islam. Di tengah dunia modern yang dipenuhi informasi, sebuah fitnah lama terus bergema dengan wajah baru. Sesungguhnya Yesus bukanlah pendiri agama Kristen, melainkan seorang nabi beragama Islam yang disalahpahami. Klaim ini terdengar meyakinkan bagi sebagian orang. Diperkuat dengan potongan ayat, logika dangkal, dan kesamaan kata Allah yang digunakan oleh umat Kristen Arab maupun Muslim. Maka banyak orang awam berpikir, bukankah Yesus memang menyembah Allah yang sama? Bukankah ia disunat, tidak makan babi, dan berdoa sujud seperti Muslim? Namun di balik pertanyaan yang tampak sederhana itu, tersembunyi fitnah teologisis yang sangat dalam sebuah upaya sistematis untuk menghapus keilahian Kristus dan menafikan dasar iman Kristen. Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, bukan sekadar guru moral atau nabi sosial. Ia adalah sabda Allah yang kekal, yang telah ada sebelum dunia dijadikan. Sebagaimana ditegaskan Injil Yohanes, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Maka ketika ada orang berkata bahwa Yesus hanyalah seorang nabi Islam, itu bukan sekadar perbedaan pandangan agama, melainkan penyangkalan terhadap inti iman. Kristen itu sendiri, selama 2000 tahun, gereja memproklamasikan satu kebenaran yang tak berubah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus dosa manusia. Ia bukan bagian dari sistem agama buatan manusia, melainkan pemenuhan dari janji Allah yang telah diwahyukan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub jauh sebelum Islam lahir 6 abad kemudian. Namun kini di dunia digital, muncul gelombang propaganda yang mencoba membalik sejarah. Mereka berkata, Yesus sebenarnya Muslim karena ia disunat. Yesus tidak makan babi seperti Muslim. Yesus berdoa sujud seperti Muslim. Yesus menyebut Allah bukan Tuhan. Bagi mereka yang tidak memahami konteks sejarah, tuduhan itu tampak logis. Tapi sesungguhnya itulah jebakan yang menyesatkan. Karena memisahkan Yesus dari akar Yahudinya dan dari wahyu keselamatan yang ia genapi dalam dirinya. Fitnah ini bukanlah hal baru. Sejak abad ke-7, banyak upaya dilakukan untuk merevisi sejarah Yesus agar sesuai dengan narasi agama yang muncul belakangan. Mereka mencoba mengganti identitas Yesus yang ilahi dengan sosok nabi manusia. Namun, sejarah, arkeologi, dan teologi menunjukkan hal yang sebaliknya. Yesus tidak pernah menjadi pengikut agama apapun karena dialah sumber wahyu itu sendiri. Ia tidak datang untuk mendirikan agama baru atau mengikuti sistem hukum yang sudah ada, tetapi untuk menggenapi semuanya. Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Dengan kata lain, Yesus hidup dalam tradisi Yahudi bukan karena ia mengikuti agama itu, melainkan karena ia menggenapi seluruh hukum dan nubuat yang menunjuk kepada dirinya. Dan inilah perbedaan mendasar antara Yesus yang diimani oleh gereja dan Yesus versi tafsir agama lain. Yang satu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia demi keselamatan dunia. Yang lain hanyalah sosok yang dikecilkan menjadi nabi manusia tanpa keilahian. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas dari mana asal fitnah bahwa Yesus adalah Muslim, apa dasar tuduhannya, bagaimana bantahan ilmiah dan teologisis membongkar kesalahpahaman itu. Dan akhirnya kita akan melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, bukan nabi agama manapun, melainkan pusat dari seluruh sejarah keselamatan manusia. Pertanyaan besar tentang siapa Yesus sesungguhnya
bukan hanya perdebatan teologisis, melainkan perjalanan menembus waktu kembali ke abad pertama, ke tanah tempat sejarah dan iman saling bersinggungan. Untuk memahami fitnah yang muncul hari ini, kita harus kembali ke akar, ke masa di mana Yesus hidup, mengajar, dan menyalakan terang pertama di dunia yang gelap. Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Bagian 2, latar belakang sejarah fitnah. Sejarah manusia selalu menyimpan pencarian akan sosok ilahi sejak awal. Umat manusia mencoba memahami siapa Allah itu dan bagaimana ia hadir di tengah dunia. Dalam perjalanan panjang iman, muncul banyak pandangan, tafsir, bahkan perbedaan yang kemudian membentuk agama-agama besar. Salah satu sosok yang menjadi pusat perdebatan lintas zaman adalah Yesus dari Nazaret, tokoh sejarah yang diakui keberadaannya oleh hampir semua sejarawan, namun dimaknai secara berbeda oleh berbagai tradisi iman. 1. Asal-usul perbedaan pandangan tentang Yesus. Yesus hidup dalam konteks Yahudi abad pertama. Ia lahir, tumbuh, dan berkarya di tengah masyarakat yang sangat menjunjung hukum Taurat. Karena itu, tindakan dan gaya hidupnya pun berakar pada tradisi Yahudi. Ia disunat, berdoa di sinagoga, dan merayakan Paskah Yahudi bersama para muridnya. Bagi para pengikutnya, tindakan-tindakan itu bukan tanda bahwa ia hanya mengikuti hukum lama, melainkan bahwa ia menggenapi seluruh makna hukum itu. Seperti yang dikatakannya sendiri, "Jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum, Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Namun dalam sejarah panjang umat manusia, setiap agama mencoba memaknai Yesus dari sudut pandangnya masing-masing. Dalam kekristenan, Yesus diimani sebagai putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam beberapa tradisi lain, Yesus dipandang sebagai nabi besar, guru moral, atau pembawa wahyu. 2. Munculnya tafsir-tafsir baru tentang Yesus seiring meluasnya pengaruh ajaran Yesus di dunia Romawi. Mulai muncul pula pandan yang berusaha menjelaskan ulang siapa dia sebenarnya. Pada abad-abad awal, bahkan di dalam dunia Kristen sendiri muncul banyak ajaran berbeda, ada yang menolak keilahiannya. Seperti kaum Aryan, ada pula yang menolak kemanusiaannya seperti kaum Doketis. Semua perdebatan itu akhirnya dijernihkan melalui konsili gereja, terutama konsili Nicea tahun 325 Masehi dan konsili Kalcedon 451 Madehi yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia, satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terpisahkan. Namun, di luar dunia Kristen, muncul pula pandangan baru berabad kemudian yang melihat Yesus bukan sebagai Allah, tetapi sebagai nabi atau utusan yang menyerukan monoteisme. Pandangan inilah yang dalam beberapa tradisi di kemudian hari menempatkan Yesus sebagai bagian dari rangkaian para nabi dan bukan sebagai putra Allah yang ilahi. Dari sinilah muncul berbagai diskusi lintas iman yang hingga kini masih menjadi topik besar dalam teologi perbandingan agama. 3. Perkembangan narasi dalam dunia modern. Memasuki abad modern dengan berkembangnya media dan teknologi informasi, pandangan-pandangan lama yang dulunya terbatas pada komunitas tertentu kini tersebar luas melalui media sosial, blog, dan video daring. Banyak di antaranya berisi tafsiran pribadi yang mencoba menghubungkan tindakan Yesus yang berakar pada budaya Yahudi, padahal menurut penelitian para ahli kitab suci, semua tindakan tersebut sepenuhnya wajar bagi seorang Yahudi saleh abad pertama dan bukan tanda bahwa ia mengikuti ajaran lain.
Kita perlu memahami bahwa Islam baru muncul sekitar 6 abad setelah kehidupan Yesus. Maka, tidak mungkin Yesus secara historis mempraktikkan ajaran dari sistem keagamaan yang belum lahir pada masanya. 4. Pandangan teologi Katolik tentang perbedaan tafsir. Gereja Katolik tidak menolak fakta bahwa agama lain juga menghormati Yesus sebagai sosok istimewa. Bahkan Konsili Vatikan II dalam dokumen Nostra Aetate menegaskan bahwa gereja menghormati segala sesuatu yang benar dan suci dalam agama-agama lain. Namun, gereja juga menegaskan perbedaan yang mendasar bagi iman Katolik. Yesus bukan sekadar nabi atau guru moral. Ia adalah sabda Allah yang menjadi manusia, satu-satunya penyelamat dunia. Teologi Katolik memandang bahwa berbagai pandangan lain tentang Yesus muncul dari keterbatasan pengetahuan manusia dan dari usaha tulus untuk memahami misteri Allah. Namun, iman gereja berdiri di atas wahyu ilahi yang disampaikan melalui para rasul dan dijaga sepanjang sejarah oleh tradisi suci. 5. Makna latar belakang ini bagi umat beriman. Memahami latar belakang sejarah berbagai pandangan tentang Yesus bukanlah untuk memperdebatkan, melainkan untuk memperdalam iman. Dengan mengetahui bagaimana fitnah, tafsir, dan perbedaan pandangan itu muncul, umat Katolik dapat belajar melihat kebenaran dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka. Kita dipanggil bukan untuk menyerang keyakinan lain, tetapi untuk memberi kesaksian tentang kasih dan kebenaran Kristus. Sebab pada akhirnya, iman bukanlah sekadar soal argumen, melainkan perjumpaan pribadi dengan Allah yang hidup. Fitnah dan kesalahpahaman tentang Yesus mungkin akan terus muncul sepanjang zaman. Tetapi bagi orang yang mencari kebenaran dengan hati terbuka, sejarah, kitab suci, dan akal budi akan membawa pada satu kesimpulan, bahwa Yesus Kristus bukanlah pengikut agama manapun, melainkan sumber dan penggenapan seluruh sejarah keselamatan manusia. Namun, di tengah cahaya wahyu yang dibawanya, bayang-bayang kebingungan mulai tumbuh. Abad demi abad, muncul suara-suara yang menafsirkan Yesus dengan cara berbeda, dan sebagian menuduh ia hanyalah seorang nabi biasa. Mari kita dengarkan tuduhan itu, agar kita dapat menanggapinya bukan dengan amarah, tetapi dengan pemahaman yang jernih dan iman yang kokoh. Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Bagian 3, tuduhan dan alasan yang diajukan, menjelaskan berbagai argumen umum yang sering digunakan untuk menafsirkan Yesus secara keliru dan bagaimana gereja memahami konteks sebenarnya. Fitnah terhadap Yesus adalah beragama Islam. Bagian 3, tuduhan dan alasan yang diajukan. Setelah kita memahami latar belakang sejarah berbagai pandangan tentang Yesus, kini kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Mengapa sebagian orang menganggap bahwa kehidupan Yesus lebih menyerupai kehidupan seorang penganut agama tertentu, bukan seperti yang diajarkan dalam iman Kristen? Pandangan ini lahir dari pengamatan permukaan terhadap perilaku Yesus, tanpa memahami konteks budaya dan hukum Yahudi pada zamannya. Mari kita lihat satu persatu alasan yang sering dikemukakan, lalu kita fahami dalam terang sejarah dan teologi. 1. Tuduhan pertama Yesus disunat. Dalam Lukas 2 ayat 21 tertulis, ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, anak itu diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Sebagian orang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus mengikuti hukum yang mirip dengan praktik agama lain. Namun dalam konteks sejarah, sunat adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham, jauh sebelum lahirnya agama kemudian. Bagi orang Yahudi, sunat bukan sekadar kebiasaan fisik, melainkan tanda bahwa seseorang termasuk dalam umat pilihan Allah.
Maka Yesus disunat bukan karena ia mengikuti sistem agama tertentu, melainkan karena ia lahir di tengah bangsa Yahudi sebagai penggenapan janji Allah kepada Abraham. Ia mengambil bagian dalam kemanusiaan, secara penuh masuk ke dalam sejarah umat manusia, agar dapat menebusnya dari dalam. 2. Tuduhan kedua, Yesus tidak makan daging babi atau makanan haram. Memang benar, sebagai orang Yahudi, Yesus menaati hukum makanan kashrut. Namun, dalam pengajarannya, Yesus menegaskan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Perkataan ini menjadi tonggak penting bagi para rasul untuk memahami bahwa kemurnian sejati bukanlah soal makanan, tetapi hati manusia. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 10, Santo Petrus mendapat penglihatan bahwa semua ciptaan Allah adalah baik, dan tidak ada yang najis bagi mereka yang percaya. Jadi, meskipun Yesus hidup taat pada hukum Yahudi, ia membawa hukum itu kepada pemenuhan rohaninya. Ia tidak meniadakan hukum, melainkan menyingkapkan maknanya yang sejati. Kebersihan hati jauh lebih penting daripada aturan lahiriah. 3. Tuduhan ketiga, Yesus berdoa dengan sujud. Sering dikatakan bahwa karena Yesus berdoa dengan wajah tertunduk atau bersujud, berarti caranya berdoa sama dengan cara berdoa umat tertentu. Padahal dalam tradisi Yahudi kuno, sujud adalah tanda penghormatan total kepada Allah. Kitab Mazmur 95 ayat 6 menulis, "Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita." Gerak tubuh seperti menunduk, berlutut, atau sujud adalah ekspresi universal manusia dalam menyembah Sang Pencipta. Hampir semua agama mengenal bentuk penghormatan ini. Maka tindakan Yesus bukan ciri khas satu sistem keagamaan, melainkan ungkapan ketaatan manusia kepada Allah dalam budaya Yahudi. 4. Tuduhan keempat, Yesus menyebut Allah. Kata Allah berasal dari bahasa Semitik yang seakar dengan bahasa Ibrani Elo atau Elohim dan bahasa Aram Alaha. Yesus sendiri berbicara dalam bahasa Aram, sehingga sangat mungkin ia menggunakan sebutan Allah untuk menyapa Bapanya. Artinya, penyebutan nama ini bukan ciri suatu agama tertentu, melainkan istilah Semitik umum untuk menyebut Tuhan. Umat Kristen Arab hingga kini juga menggunakan kata Allah dalam doa dan kitab suci mereka, jauh sebelum munculnya istilah itu dalam konteks lain. Dengan demikian, Yesus menyebut Allah bukan karena mengikuti sistem agama tertentu, tetapi karena itulah sebutan bagi Tuhan dalam bahasanya sendiri. 5. Tuduhan kelima, Yesus menyebut dirinya nabi atau utusan. Yesus memang menyebut dirinya diutus oleh Bapa, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Lukas 4 ayat 18. Namun, kata diutus di sini tidak berarti ia hanya seorang manusia biasa yang diberi tugas. Dalam teologi Katolik, keutusan Yesus berasal dari hakikatnya sendiri sebagai putra yang diutus oleh Bapa. Ia bukan utusan yang diciptakan, melainkan sabda Allah yang keluar dari Bapa sejak kekal. Ketika Yesus menyebut dirinya diutus, ia sedang menjelaskan hubungan kasih antara Bapa dan Anak, bukan menempatkan dirinya di antara para nabi biasa. 6. Tuduhan keenam, Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Allah." Sering dikatakan, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah secara langsung. Namun, Injil mencatat banyak pernyataan yang secara teologisis sangat jelas menunjukkan keilahiannya. Kontonia, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Yohanes 8 ayat 58. Kalimat aku ada bahasa Yunani, egoemi, adalah ungkapan yang sama digunakan.
Allah ketika menyatakan diri kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14, "Aku adalah aku." Para pendengar Yesus yang paham konteks Ibrani segera mengerti bahwa ia sedang mengidentifikasi diri dengan Allah yang kekal, sebab itulah mereka mania menghujat dan hendak melempari dia dengan batu. Jadi, walau Yesus tidak mengucapkan kalimat "Aku adalah Allah" dalam bentuk langsung modern secara teologis, ia mengungkapkan keilahiannya dengan cara yang dimengerti umat Yahudi pada zamannya. Jadi semua tuduhan di atas lahir dari keinginan memahami Yesus secara rasional, tetapi tanpa menyelami konteks budaya dan wahyu ilahi yang menyertainya. Yesus hidup di tengah tradisi Yahudi, karena ia lahir di dalam sejarah keselamatan umat Allah. Namun, ia tidak berhenti di sana. Ia menggenapi seluruh hukum dan nubuat, dan membuka jalan keselamatan yang bersifat universal bagi seluruh manusia. Maka, tindakan Yesus disunat. Berdoa, taat hukum tidak menunjukkan bahwa ia menganut sistem tertentu, tetapi bahwa ia mengambil bagian penuh dalam kemanusiaan, agar dapat menebus manusia dari dalam sejarahnya sendiri. Yesus tidak sekadar datang untuk mengajarkan aturan, melainkan untuk membawa manusia kembali kepada Bapa. Lewat kasih dan pengorbanannya di salib, kehidupan Yesus adalah jembatan antara bumi dan surga. Ia hidup seperti manusia, taat pada hukum, berdoa seperti kita namun dalam dirinya, bersemayam keilahian yang tak terbatas. Ia bukan milik satu bangsa atau agama, melainkan hadiah Allah bagi seluruh umat manusia. Tuduhan bisa mengguncang keyakinan, tetapi kebenaran tidak pernah goyah. Saatnya kita menelusuri bebek sejarah, menyingkap apa yang sebenarnya terjadi di balik fitnah itu. Karena iman sejati tidak takut pada fakta, justru fakta meneguhkan bahwa Allah benar-benar bekerja dalam sejarah. Mari ikuti pembahasan selanjutnya. Bagian 4. Bantahan ilmiah dan sejarah, bagaimana bukti arkeologi, manuskrip, dan sejarah mendukung keaslian ajaran Yesus serta perbedaan antara konteks Yahudi dan pandangan modern tentang dirinya. Kita kini masuk ke bagian yang sangat penting, bagian di mana sejarah, ilmu pengetahuan, dan iman saling bersinggungan. Banyak tuduhan terhadap Yesus lahir karena kekeliruan memahami konteks budaya dan sejarah Yahudi abad pertama. Untuk memahami siapa Yesus sebenarnya, kita harus menempa di dalam zamannya, bukan memaksakan tafsir dari masa bebot sesudahnya. 1. Konteks historis Yesus dan tradisi Yahudi. Yesus lahir dan hidup di lingkungan masyarakat Yahudi abad pertama. Ia disunat pada hari ke-8, Lukas 2 ayat 21, bukan karena ia tunduk pada hukum dosa, tetapi karena ia menggenapi seluruh hukum Taurat sebagai manusia sejati. Gereja Katolik memahami tindakan ini bukan sebagai bukti bahwa Yesus beragama tertentu, melainkan sebagai bagian dari rencana inkarnasi. Allah masuk ke dalam sejarah manusia dengan cara yang paling nyata, menjadi bagian dari satu bangsa, satu tradisi, satu keluarga. Dalam kitab Galatia 4 ayat 4-5 dikatakan, ketika genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Ayat ini menegaskan Yesus menjalani hukum manusia untuk menebus manusia dari hukum itu, bukan untuk selamanya terikat padanya. Ia datang sebagai penggenapan hukum, bukan sebagai pengikut hukum. 2. Tentang sunat dan hukum makanan. Sebagian orang mengatakan, karena Yesus disunat dan tidak makan babi, berarti ia beragama seperti nabi-nabi lain. Namun pandangan ini keliru secara historis. Larangan makan babi dan kewajiban sunat adalah identitas budaya Yahudi.
bukan penanda agama universal. Yesus sendiri berkata dalam Markus 7 ayat 15, "Tidak ada sesuatu pun dari luar manusia yang masuk ke dalam dia yang dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari manusia, itulah yang menajiskannya." Dengan pernyataan ini, ia menafsir ulang makna kesucian. Kesucian bukan soal makanan, melainkan soal hati. Para peneliti biblika modern menyebut ini sebagai revolusi moral Yesus. Ia menggeser fokus manusia dari hukum lahiriah menuju hati yang diperbarui. Maka ketika gereja Katolik kemudian tidak lagi mewajibkan sunat atau hukum makanan Yahudi, itu bukan penyimpangan, melainkan kelanjutan logis dari ajaran Yesus sendiri. 3. Bukti sejarah Yesus dan identitas iman. Dari sudut sejarah, tidak ada satupun sumber abad pertama baik, Kristen maupun non-Kristen, yang menggambarkan Yesus sebagai pengikut agama lain. Sebaliknya, hampir semua sumber menegaskan bahwa ia adalah pendiri gerakan rohani baru yang kemudian menjadi dasar kekristenan. Penulis Romawi Tacitus sekitar tahun 116 Masehi menulis dalam Annal 1544 Kristus. Dari mana nama ini berasal? Dihukum mati oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Tirius. Penulis Yahudi Flavius Josephus juga mencatat dalam Pix 18. Yesus adalah orang bijak, pembuat mukjizat yang disebut Kristus. Kedua sumber ini, meskipun bukan Kristen, menunjukkan bahwa Yesus sudah dikenal sebagai tokoh unik yang melampaui kategori keagamaan tradisional. Artinya, dari segi sejarah pun, Yesus tidak diidentifikasi sebagai pengikut sistem agama apapun, melainkan sebagai pusat gerakan iman baru yang mengakui Dia sebagai Mesias dan Putra Allah. 4. Analisis teologisis menggenapi, bukan meniru. Seringkali, kesalahpahaman muncul karena orang mengira Yesus meniru nabi-nabi sebelumnya. Padahal ajaran Katolik menegaskan bahwa ia menggenapi nubuat, bukan meniru tradisi. Yesaya 7 ayat 14 menubuatkan, "Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Dalam Matius 1 ayat 22-23, nubuat ini disebut telah digenapi dalam diri Yesus. Artinya, Yesus tidak datang sebagai penerus, tetapi sebagai pemenuhan janji Allah yang sudah disiapkan sejak dahulu kala. Secara teologisis, gereja menyebut hal ini tipologi keselamatan, bahwa segala hal dalam perjanjian lama hanyalah bayangan dari yang sempurna, yaitu Kristus sendiri. Musa membawa hukum, Yesus membawa kasih, Abraham menerima janji, Yesus menggenapinya, Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan, Yesus adalah jalannya. 5. Perspektif akademik penelitian modern. Penelitian teologi modern baik Katolik, Protestan, maupun sekuler menunjukkan kesepakatan penting bahwa Yesus adalah tokoh sejarah nyata yang hidup di Palestina abad pertama, dan ajarannya berkembang secara mandiri di luar sistem hukum Yahudi setelah kematiannya. R. Tinggi Franz, seorang teolog perjanjian baru, menulis dalam Jesus and the Old Testament 1982, Yesus tidak menghapus hukum Yahudi, tetapi menempatkannya dalam terang yang baru, terang kerajaan Allah. Benedict XVI dalam bukunya Jesus of Nazareth 2007 menulis, Yesus tidak datang untuk mendirikan agama etnis. Ia datang untuk membangun persekutuan antara Allah dan manusia. Jadi dari sisi ilmiah, teologisis, dan historis, tidak ada dasar kuat untuk menyebut Yesus sebagai penganut agama tertentu selain iman kepada Bapa yang di surga. Iman yang kemudian diwahyukan sepenuhnya dalam dirinya sendiri. Jika kita melihat secara menyeluruh, maka sunat bukan bukti keagamaan Yesus, melainkan tanda ketaatan manusianya.
Larangan makanan hanyalah bagian dari hukum budaya Yahudi, yang kemudian ditafsir ulang oleh Yesus. Yesus tidak mengikuti agama tertentu, melainkan menggenapi seluruh rencana Allah. Dengan kata lain, ia bukan pengikut sistem keagamaan apapun. Ia adalah pusat iman itu sendiri, sumber dari mana segala wahyu sejati mengalir. Sejarah, ilmu, dan iman bila ditempatkan dengan benar, tidak saling bertentangan, melainkan saling meneguhkan. Dan pada puncaknya, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan di dalamnya, Allah menyatakan dirinya secara sempurna kepada dunia. Bagian 5, teologi Katolik siapakah Yesus yang sejati menurut iman gereja. 1. Inti iman Katolik, Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia. Dalam teologi Katolik, iman kita tidak berdiri di atas spekulasi, tetapi di atas penyataan Allah sendiri melalui sejarah keselamatan. Dan puncak penyataan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Yesus bukan sekadar guru moral, bukan hanya nabi, dan bukan tokoh reformasi sosial. Ia adalah firman Allah yang kekal, Sang Sabda yang menciptakan alam semesta dan yang akhirnya turun ke dunia, mengambil rupa manusia untuk menebus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 1-14 menegaskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini menjadi fondasi utama teologi Kristen. Yesus bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang rela menjadi manusia. 2. Inkarnasi, misteri kasih yang melampaui akal manusia. Inkarnasi yaitu Allah menjadi manusia dalam diri. Yesus adalah inti misteri iman Kristen. Dalam bahasa teologi Fier Deus, Fier Homo, sungguh Allah dan sungguh manusia. Artinya, sebagai manusia ia bisa lapar, haus, lelah, berdoa, bahkan disunat dan tunduk pada hukum Yahudi. Namun sebagai Allah, ia memiliki kuasa atas alam, dosa, dan maut. Ketika Yesus berdoa, ia tidak sedang tunduk kepada Tuhan lain, tetapi menampakkan relasi kasih antara anak dan Bapa dalam Roh Kudus. Inilah yang gereja sebut sebagai misteri. Tritunggal Maha Kudus, satu Allah dalam tiga. Pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3. Mengapa Yesus tunduk pada hukum Yahudi? Beberapa orang berkata, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia disunat, berdoa, dan mengikuti hukum Yahudi? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk membatalkannya. Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus hidup di bawah hukum itu untuk menebus mereka yang ada di bawah hukum. Galatia 4 ayat 4-5. Ia menjalani seluruh ketaatan manusiawi dengan sempurna agar hukum lama dapat menemukan pemenuhannya dalam kasih Allah. Sunat dan pantangan makanan hanyalah tanda perjanjian lama. Sedangkan Yesus datang membawa perjanjian baru bukan di batu, melainkan di hati manusia. Ia sendiri berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan aku tahu jalan itu, tetapi akulah jalan itu. Ia bukan pengikut kebenaran, melainkan kebenaran itu sendiri. Ia bukan pencari hidup, melainkan hidup itu sendiri. Maka Yesus tidak dapat dikategorikan sebagai penganut agama apapun. Ia adalah pusat seluruh pencarian manusia tentang Tuhan karena dalam dirinya, Tuhan sendirilah yang datang mencari manusia. 5. Misteri kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dalam iman Katolik, Allah bukan tiga Tuhan, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi. Bapa, Sang Pencipta dan sumber kehidupan. Putra Yesus Kristus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Roh Kudus, nafas ilahi yang menghidupkan gereja. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," Yohanes 10 ayat 30. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9. Pernyataan ini bukan metafora, melainkan kesaksian ilahi bahwa Yesus memiliki kodrat yang sama dengan Bapa. Maka ketika ia mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, dan menenangkan badai, ia bertindak dengan otoritas Allah sendiri. 6. Mengapa Yesus tidak berkuasa politik? Ada pula tuduhan bahwa Yesus hanyalah tokoh Yahudi yang gagal menjadi raja, lalu disalibkan oleh Romawi. Tetapi dalam Injil, Yesus sendiri menolak ambisi duniawi itu. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ia datang bukan untuk menaklukkan bangsa, tetapi untuk menaklukkan dosa. Bukan untuk membangun kerajaan dunia, tetapi untuk membuka kerajaan surga. Kemenangannya bukan di medan perang, melainkan di kayu salib saat kasih menaklukkan kejahatan dengan pengorbanan. 7. Keselamatan bukan dari hukum, tetapi dari kasih. Iman Katolik mengajarkan bahwa manusia tidak diselamatkan karena mematuhi hukum semata, melainkan karena iman yang bekerja melalui kasih. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yesus datang untuk menggantikan sistem hukum yang terbatas dengan kasih yang tidak terbatas. Ia tidak meniadakan kebenaran hukum, tetapi mengisi hukum itu dengan kasih. Inilah sebabnya Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37-40. Maka iman Kristen tidak bisa diukur dari ritual lahiriah, melainkan dari kasih yang hidup, kasih yang lahir dari hati, yang telah diselamatkan oleh Kristus. 8. Yesus, sumber sakramen dan gereja. Dalam gereja Katolik, Yesus bukan hanya tokoh masa lalu, melainkan kehadiran yang hidup di tengah umatnya melalui sakramen. Ia hadir dalam Ekaristi, di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Ia hadir dalam baptisan, dalam pengampunan dosa, dan dalam kasih persaudaraan. Semua ini bukan tradisi buatan manusia, tetapi kelanjutan dari karya keselamatan Kristus di dunia. Lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. 9. Makna sejati dari ketaatan Yesus. Ketaatan Yesus kepada Bapa bukan tanda kelemahan, tetapi puncak dari kasih. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ketaatan inilah yang menebus manusia dari dosa. Ia yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Filipi 2 ayat 6-8. Yesus tidak tunduk sebagai hamba kepada Tuhan lain, tetapi mengosongkan dirinya agar manusia dapat diselamatkan. Itulah kasih Allah yang sejati, kasih yang mengorbankan diri demi manusia. 10. Kesimpulan teologisis. Jika ada yang berkata, Yesus itu Muslim karena disunat dan berdoa, jawaban iman Katolik adalah, Yesus melakukan itu bukan karena ia beragama, tetapi karena ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ia tidak berdoa karena tidak tahu kepada siapa harus menyembah, tetapi karena ia menunjukkan kepada kita cara mengasihi Bapa. Ia tidak mengikuti hukum karena ia takut dosa, tetapi karena ia menyucikan hukum itu dengan hidupnya yang sempurna.
Yesus bukan pengikut agama, ia adalah sumber iman. Ia bukan hamba yang mencari Tuhan, ia adalah Tuhan yang mencari manusia. Yesus bukan datang membawa agama baru. Ia datang membawa kasih yang mengalahkan dunia. Ia bukan hamba, tetapi Tuhan yang menjadi manusia agar manusia dapat kembali kepada Allah. Kini, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, bahwa fitnah tidak dapat memadamkan terang kasih, dan kebohongan tidak dapat menghapus jejak kebenaran. Mari kita lihat apa arti semua ini bagi kita, bagi dunia yang masih mencari siapa Yesus sebenarnya. Mari ikuti pembahasan selengkapnya. Bagian 6, kesimpulan dan penutup teologisis. Pada akhirnya kita melihat bahwa pertanyaan tentang siapa Yesus sebenarnya bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal iman, wahyu, dan relasi manusia dengan Allah. Bagi orang Kristen, terutama umat Katolik, Yesus Kristus bukan sekadar nabi, bukan pula sekadar guru moral. Ia adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjelma dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 ayat 14. Yesus tidak datang untuk mendirikan agama baru. Ia datang untuk menggenapi rencana keselamatan Allah yang telah dimulai sejak perjanjian lama. Ketika Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya," Matius 5 ayat 17. Ia tidak menolak akar Ibraninya. Sebaliknya, ia menuntun manusia untuk melihat melampaui hukum lahiriah, menuju pemenuhan kasih dan kebenaran sejati. Maka, ketika sebagian orang mengatakan Yesus beragama tertentu karena ia disunat, tidak makan babi, atau menaati hukum Yahudi, hal itu hanya menunjukkan konteks budaya dan sejarahnya sebagai orang Israel. Namun, iman Kristen melihat jauh lebih dalam, bahwa di dalam diri Yesus, Allah sendiri hadir dan bekerja di tengah manusia. Sesuatu yang tak bisa direduksi menjadi identitas etnis atau ritual keagamaan. Abhi-abhan, dalam tradisi Katolik, kita percaya bahwa iman kepada Kristus bukanlah sekadar sistem doktrin, melainkan hubungan pribadi dengan Allah yang hidup. Yesus tidak memaksa manusia untuk beriman kepadanya, melainkan mengundang mereka untuk mengenal kasih Allah yang sejati. Kasih itu bukan milik satu agama atau bangsa, melainkan panggilan universal bagi seluruh umat manusia. Fitnah terhadap Yesus akan selalu muncul dalam sejarah. Ada yang menuduh ia hanyalah nabi biasa. Ada yang menolak keilahiannya. Bahkan ada yang mengubah kisah hidupnya demi kepentingan ideologis. Namun kebenaran sejati tidak bisa dimusnahkan oleh tafsir manusia. Yesus tetap Tuhan yang hidup, yang menebus dosa dunia, dan yang akan datang kembali pada akhir zaman untuk mengadili yang hidup dan yang mati. Sebagai umat beriman, panggilan kita bukan untuk membalas fitnah dengan kebencian, melainkan menjawabnya dengan kasih, pengetahuan, dan kesaksian hidup yang benar. Apologetika sejati bukan tentang menang berdebat, tetapi tentang membawa orang pada pengenalan akan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan milik satu bangsa, satu agama, atau satu zaman. Ia adalah Tuhan atas seluruh ciptaan yang mengundang setiap manusia dari segala bangsa untuk datang dan menerima keselamatan. Sejarah mungkin menulis banyak tuduhan dan interpretasi, tetapi iman menegaskan satu kebenaran, bahwa dalam diri Yesus, Allah turun tangan sendiri untuk menyelamatkan dunia. Saudara-saudari, kebenaran tidak perlu ditakuti, hanya perlu dicari dengan hati yang jujur. Mari kita belajar mengenal Yesus bukan hanya dari kata orang, tetapi dari Injil, sejarah, dan pengalaman iman pribadi. Karena pada akhirnya, yang mengenal Kristus dengan kasih akan mengenal Allah yang sejati. Jika video ini menambah pemahamanmu, bantu sebarkan kebenaran dengan kasih. Klik suka
langganan dan bagikan channel ini, agar semakin banyak orang menemukan terang iman Katolik yang sejati. Teruslah mencari kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakanmu. Terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya. Gemma Catholic, Gemma Catholic, Gemma Catholic.